warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supilin SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching terhadap supervisi akademik dengan pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap supervisi akademik tersebut. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Desi Setiawati. Beliau adalah guru kelas 5B. Baik, Bu Desi, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Pilih. Pak Pilih apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya Bu. Iya Pak. Oke. Karena nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu Desi lakukan di kelas ya Bu ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini. Sini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Desi tentunya. Sehingga kompetensi Ibu Desi meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk siswa tentunya Bu ya. Siapa? Atau untuk murid. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi dulu Bu ya, sebagai bentuk persiapan agar Ibu Desi nanti lebih siap dan lebih percaya diri ya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi nanti Bu ya. Yang pertama yaitu Ibu Desi yang nanti ajarkan itu seperti apa Bu? Pelajaran apa? Materinya ya. Ya. Rencananya nanti matematika Pak, tentang membandingkan bilangan caca sampai dengan 100.000, membandingkan besar atau kecil, terus menyusun dari terbesar ke kecil, dari terkecil ke besar. Jadi materinya itu tentang bilangan caca Bu ya. Dari materi yang terbesar dan kecil atau yang kecil sampai yang terbesar juga. Oke, bagaimana dengan tujuan pembelajaran Ibu Desi nanti? Tujuannya nanti supaya anak-anak dapat membandingkan bilangan caca sampai dengan 100.000. Juga nanti bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya ketika mereka belanja di minimarket. Nah, jadi mereka bisa membandingkan harga Pak. Jadi tujuan pembelajaran Ibu Desi ada dua tadi ya. Yang pertama tadi membandingkan, kemudian mengurutkan, dan juga agar mereka nanti bisa di kehidupan sehari-hari bisa diimplementasikan ketika mereka berbelanja. Dalam berbelanja kan. Oke, apa area pengembangan yang Ibu Desi lakukan nanti? Area pengembangannya untuk anak-anak ya. Iya, pengetahuan itu. Di bidang keterampilan mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi mereka terampil untuk ketika melihat harga dalam kehidupan sehari-hari, mereka langsung tahu, oh ini harganya lebih murah daripada yang ini gitu. Barang A lebih mahal daripada barang yang B. Jadi mereka bisa mungkin dari situ membanding harga dan bisa belajar hidup hemat. Oke, baik Bu ya. Baik Bu, jadi area yang pengembangan Ibu Desi ini nantinya adalah ada dua ya, keterampilan dan pengetahuan tentunya Bu ya. Nah, kira-kira dari dua area pengembangan ini yang Ibu lakukan nanti, adakah secara yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu kembangkan dalam observasi nanti di antara kedua ini yang ingin secara spesifiknya? Secara spesifik ya. Iya. Kayaknya keterampilan mereka ya Pak ya dalam membandingkan. Terus nanti mungkin ketika pelaksanaannya itu akan dibagi ke dalam kelompok. Jadi keterampilan mereka dalam berdiskusi, bekerja sama dalam satu kelompok untuk menyelesaikan masalah yang nanti akan saya berikan ketika di kelas. Oke. Jadi yang secara spesifiknya keterampilan ya Bu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan strategi atau persiapan dalam pencapaian tujuan pembelajaran Ibu Desi? Baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Desi, itu apa yang digunakan?
pertama pasti kan saya membuka kelas, ngajak berdoa, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Kemudian nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mengurutkan bilangan, membandingkan bilangan. Terus nanti supaya mereka lebih paham lagi, nanti akan saya bagi mereka ke dalam beberapa kelompok. Nanti di sana saya akan membuat beberapa pertanyaan dan mereka nanti akan bekerja dengan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang sudah saya buat. Oke. Kalau metode atau modelnya Bu, kira-kira Model pembelajaran apa Iya. ya Pak ya yang cocok kira-kira ya? kira-kira Project ya? project. Project bisa dibilang nggak itu Bisa, project? ya. Oh, ya. PBL gitu Bu ya. Oh ya. Oke. Baik Bu ya. Saya juga apa namanya gitu ya. Nah dan terakhir Bu, apa harapan Ibu dalam melakukan proses nanti yang akan dilakukan itu bersama nanti Bu ya? Harapannya itu seperti apa Bu? Harapannya siswa dapat memahami atau dapat membandingkan secara cepat. Ketika melihat harga, mereka langsung bisa membandingkan, oh ya yang itu murah, yang ini mahal itu. Oke. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bisa dipraktekkan ya. Kemudian juga bisa mengurutkan bilangan-bilangan tersebut, itu harapan saya. Baik, seperti itu harapannya Bu ya. Nah, Ya Bu, saya juga berharap demikian agar anak bisa apa namanya pembelajaran itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu Bu, ya. benar, itu yang penting Pak. Oke. Kira-kira Bu nanti yang waktunya kapan Bu nanti pastinya? Besok, Bu, ya? Besok Besok. mungkin Pak ya, ketika di pelajaran matematika. Jam matematika. Besok ada pelajaran matematika. Jam keberapa tuh? Jam pertama Pak. Jam pertama. Oke, siap. Ya Bu, karena masih banyak waktu ya untuk mempersiapkan nanti Bu Desi untuk mempersiapkan untuk kegiatan besok masih banyak waktu ya. Siap. Oke. Oke Bu, Bu Desi selanjutnya Bu, setelah melakukan observasi Bu ya di dalam kelas nanti, kita melakukan kembali percakapan pasca observasi nanti Bu ya. Nah yang nantinya akan didampingi oleh PP saya yaitu pengajar praktik yaitu Ibu Sirli Amalia SPD GR. Oke Bu, terima kasih Bu ya atas Pak. waktunya. Sama-sama. Semoga nanti di observasi berjalan dengan lancar Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Oke Bu, terima kasih. Baiklah, itulah tadi percakapan pra observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas besok Bu ya untuk proses observasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisanmu. Ini barisanku. Mana baris lurusmu? Ini baris lurusku. Siap gerak. Oke, sebelum masuk seperti biasa kita akan silakan memilih suasana hati hari ini dimulai dari ini. Oke. Oh. Oke. Jangan mau saya. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, silahkan kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoanya dari dalam hati saja. Berdoa mulai. Oke, doa selesai. Good morning everyone, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, coba tepuk semangat dulu pagi ini. Tepuk semangat. Pagi ini semangat semua ya. Oke, lanjut kita akan ice breaking dulu. Yang tadi pagi kita ice breaking, silakan berdiri. Kecepatan siapa dulu? Ini. Oh, kecepatan Riti. Kecepatan
caca sampai dengan 100.000. Yang kedua, kita akan membandingkan bilangan caca sampai dengan 100.000. Tahu nggak 100.000 itu berapa nolnya? 2. Berapa nolnya 100.000? 5. Nah, kita akan belajar membandingkan sampai dengan 100.000, kemudian menentukan posisi bilangan caca sampai dengan 100.000. Nah, ini Ibu sudah printkan beberapa angka. Nah, ya, nanti kita akan maju per kelompok. Per kelompok akan maju. Nanti kelompok lain menyebutkan angkanya, kelompok yang maju menyusun angkanya di papan tulis. Bisa? Bisa. Pasti waktu kelas 4 sudah belajar kan angka uang dari 1.000, 2.000 bisa, 10.000 sampai 100.000 bisa ya. Jadi sekarang kita akan mulai. Yang pertama menentukan posisi bilangan. Gua akan buat tabelnya ya. Seperti yang kita sudah. Masih ingat kan pelajaran yang kemarin? Yang minggu lalu. Ini nomor. Kemudian yang di sini apa? Coba ingat nggak kemarin? Ratusan ribu. Setelah ratusan ribu, puluhan ribu. Setelah itu ribuan, Peter. Setelah ribuan, satuan. Untuk temannya, kelompok yang tertib kedua akan menentukan posisi dari bilangan yang disebutkan oleh temannya. Paham? Kita akan. Nah, siapa yang kira-kira nanti akan bertambah bintangnya? Apakah kelompok 1, 2, 3 atau 4? Oke. Oke, silakan kelompok yang tertib boleh melihat di halaman 15 angka-angkanya ya. Boleh lihat di halaman 15. Yang nomor 2 boleh, atau mau ngarang sendiri juga boleh. Contoh misalnya ya, di kelompok 2, misalnya kelompok 2 disuruh menyebutkan angka random aja. 148.325 rupiah atau begitu nilainya. Nah, nanti kelompok yang dipilih akan menentukan di mana posisi angka 1, di mana posisi angka 4. Bisa? Bisa. 1 masuknya kemana? Ribuan, ratusan ribu, ratusan ribu. Nanti tempel angka 1 di sini. 4 masuknya kemana? Puluhan ribu. Satuan? Bisa? Bisa. Oke, silakan kelompok yang tertib memberikan pertanyaan. 30. Nomor absen 30 adalah yang ada Siti Aisyah. Siti Ashifa. Kelompok 4, silakan buat angkanya. Yuk. Siapa aja bebas. Dery, tulis Dery di nomor 1 Dery. Nanti Dery pilih kelompok yang tertib untuk menempelkan nomornya, angkanya. Oke, silakan Dery pilih kelompok yang tertib. Silakan dipilih angkanya, kemudian ditempel di papan tulis. Kelompok yang tertib yang mana Dery? Kelompok 3. Silakan, siapa kelompok 3 perwakilan? Itu berapa angka? 6 angka. Yang mau maju 6 orang boleh. Silakan 6 orang yang maju. Oke, silakan dipilih angkanya. Ditempelin ke ini ya, Bu. Tempel lah. Kalau angkanya udah
tembus silakan langsung ditempel. Iya, nah gitu aja. Oke, silakan. Bisa? Tiga baru kita cek sama-sama apakah temennya bener atau masih harus belajar lagi ya. 109 ini dibilangin dong. Oke, nah silakan Adit pilih temennya dari kelompok mana yang harus menyelesaikan tugasnya. Kelompok dari mana? Kelompok yang mana yang tertib? Kelompok 1 silakan maju 6 orang ya. Silakan 5 bilang. Aku yang sudah boleh duduk. Yang sudah silakan duduk ya. Oke, dan silakan duduk yang sudah selesai. Oke, silakan. Kelompok 1 tulis angkanya. Potongnya biasa Pak pilih pakai apa? Kelompok mana yang paling tertib untuk menjawab pertanyaan dari Raihan? Kelompok 3 sudah tadi. Kelompok 4 silakan kelompok 4. 6 orang aja. Bebas ya Pak. Yang belum kebagian nggak apa-apa, nanti ada yang lain lagi ya, dari poin yang lain. Oke, yang udah boleh silakan. Oke, coba kita cek ya. Kita cek sama-sama. Benar tidak ini posisinya 7 itu di ratusan ribu. Oke, 5 di puluh ribuan. Oke, ribuannya 4. Ratusannya 1, puluhannya 5, satuannya 3. Lanjut ya. 9 dan oke 7. Iya 1, 3, 6, 5. Very good. Kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Berakhir 5. Oke 4. Ya 7, 5, 0, 8. Jawab kelompok berapa? 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari ini kita akan membandingkan. Kita akan membandingkan bilangan yang sudah ditulis temennya. Coba, kita akan membandingkan 754.153 dibandingkan dengan 547.508. Nah, kira-kira
mulut buayanya menghadap kemana? Kanan. Buaya ini menyukai angka yang banyak atau angka yang besar? Ya, buaya ini menyukai angka yang banyak atau yang besar? Yang mana yang banyak atau yang besar? 7 apa 5? 7. Berarti buayanya yang kanan apa yang kiri? Kiri. Kanan. Yang ini? Buayanya begini? Atau buayanya begini? Oke, buaya yang mana yang benar? Yang ini? Oke, kita tempel ya buayanya ya. Ingat, mulut buaya selalu menghadap ke angka yang paling besar. Mulut buaya 7. Lagi kita bandingkan sekarang 547, 508 dengan 971, 365. Buayanya yang mana? Buayanya yang A apa yang B? Ini B. Belum lagi ditempel. Buaya A. Siapa pilih buaya B? Buaya, ingat ya, buaya selalu memakan yang paling banyak atau yang paling besar. Nah, kita pilih yang B. Bener nggak yang B? Karena ini kecil, yang besar yang ini. Buaya selalu menghadap ke angka yang lebih besar. Bisa? Coba sekarang Ibu angka yang paling depan dulu. Tapi nanti yang mana yang cocok Bapak beresin ya. Ini jadi satu. Nah, ini di sini deh ya. Silakan kelompok yang tertib. Tidak apa-apa, tadi lagi beresin ini. Atas sama Elaka beresin dulu, ya. Tumpuk aja jadi satu, lainnya dibukain aja. Oke, sudah siap? Jangan sampai terkecoh atau tertipu, ya. Nah, karena soalnya ada 4, jadi Ibu akan panggilnya dari setiap kelompok 1 kelompok 2 1, begitu ya. Bebas mau pilih yang mana aja. Nggak mesti kelompok 1. Kita mulai. Yang paling tertib adalah kelompok. Silakan kelompok 3. Silakan pilih mau mengerjakan yang mana. Silakan berdiskusi. 1. Ambillah. Mulut buayanya menghadap kemana? Ambil dong lemnya itu. Ini lemnya. Oke, silakan ditempel. Jangan ada komentar, mau benar mau salah biarin aja, ya. Oke, saya pilih kelompok yang tertib. Siapa kelompok yang tertib? Kelompok 4 silakan pilih mau nomor berapa aja, bebas. Siapa yang mau maju? Dery yang maju, oke. Ini Dery. Oke, nah silakan Dery. Jangan terkecoh Dery. Oke, Dery silakan pilih kelompok 1 atau kelompok 2.
Jadi mulut buayanya menghadap ke sini. Benar. Oke, kelompok berapa ini tadi? Kelompok 3. Good job. Nomor 2. Nah, lihat dari angka pertama. Jelas banget bedanya. 5 sama 2. Besar 5 apa besar 2? Besar 5 berarti mulut buayanya menghadap ke angka 5. Benar. Nomor 2 kelompok siapa? Kelompok 2. Oke, good. Nomor 3. Kenapa mulut buayanya menghadap ke sini? Karena yang ini 13, yang ini 3. Jadi buayanya ke sini. Oke, very good. Kelompok siapa? Kelompok 1. Terakhir nomor 4. Benar tidak menghadap ke sana? Benar, karena ini 2 dan ini cuma 1. Jadi buayanya menghadap ke angka 2. Kelompok berapa ini? 4 milik kelompok 4 ya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya. Berarti kita akan lihat kemampuan kalian dengan hasil yang ini. Kalau dapat 100 berarti udah paham banget. Lembar belajar, lembar hasil belajar. Nah, nanti satu orang akan dapat 1. Silakan dikerjakan. Sebelum dikerjakan, baca dulu perintah soalnya. Paham? Paham ya? Oke. Yang tertib boleh ambil 1 lembar di depan. Ambil kelompok 1 silakan. Satu orang dapat 1, jadi semuanya harus ambil. Nah, ambil sendiri-sendiri, ayo ambil sendiri-sendiri. Kerjain di kertas inilah. Kerjain di kertas inilah ya. Kerjakan di kertas inilah. Mana apa yang tadi ini ya? Semuanya ini. Temukan bilangan yang nilainya lebih kecil. Yang lebih kecil nilainya lingkarin aja. Ya. Yang nilainya lebih kecil dilingkar. Apa? Nah, dan temukan paling kecil nilainya. Bilangan yang paling kecil nilainya A. Bandingkan yang A ini 56.475. Kamu berarti ini berapa? Iya, pintar. Mana Rel? Ah, pintar, Farel. Baik, kali ini kita bertemu lagi di percakapan pasca observasi, dan dimana di sini saya tidak sendiri, bersama Ibu Bisri Setiawati, SPD sebagai teman sejawat, dan Ibu Sri Amalia SPD sebagai pengajar praktis saya. Bu Desi, hari ini apa kabarnya, Bu? Sehat, semangat. Di sini yang mulia Bu, apa kabarnya pada hari ini? Baik Bu Desi, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya, dimana sebelum ini kita sudah melakukan percakapan pra observasi dan proses observasi ya di dalam kelas yang dilakukan selama 2 jam pembelajaran Bu Desi tadi ya. Bagaimana Bu Desi perasaannya setelah melakukan proses pembelajaran tadi Bu Desi? Perasaannya itu saya merasa senang karena anak-anak tadi antusias ya ketika saya memberikan gambar buaya-buaya itu mereka tertarik, terus mereka juga antusias dalam menjawab soal-soal menggunakan mulut buaya lagi. Jadi dalam proses pelajaran lebih sangat semangat kali ya, karena saya juga melihatnya
proses pembelajaran itu sudah sangat aktif sekali dengan metode gambar buaya. Baik, selanjutnya bagaimana Bu Desi menilai performa dalam proses pembelajaran ini? Tadi itu saya menilai ya Pak ya, sepertinya saya tuh kurang pada kegiatan ketika setelah saya selesai menjelaskan, saya tuh nggak bertanya sama anak-anak apakah masih ada yang belum paham atau apakah sudah paham, ada pertanyaan atau tidak. Nah, sepertinya bagian itu tadi yang terlewatkan ketika saya mengajar, mungkin karena saya terlalu semangat ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu Desi tadi menilai pembelajaran seperti itu demikian tadi? Karena setelah saya lihat lagi videonya, saya itu terlalu aktif, maksudnya itu aktif dalam artian meminta anak ke depan, terus bekerja kelompok. Tapi setelah selesai mereka belajar, setelah selesai saya memberi penjelasan, saya malah gak meminta umpan balik dari mereka, ya maksudnya itu mana yang masih belum paham, mana yang masih harus saya ulangi gitu, supaya mereka lebih paham lagi. Nah, kayaknya saya lupa bagian itu. Selanjutnya nih Bu ya, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Boleh. Observasi dari pengamatan. Kalau di sini sih saya lihat untuk di situ secara keseluruhan sudah cukup baik ya. Anak sudah aktif, kreatif, kemudian tapi memang saya tadi lihat ada anak memberikan ruang untuk bertanya tadi itu ya, biasanya anak tadi. Kemudian area pengembangan itu juga di keterampilan sudah tampak yang tadi itu ya, di mana anak sudah bisa membedakan besar kecil satu bilangan ya, jadi mereka sudah ini. Kemudian strategi dan metode Ibu Desi itu sudah cukup baik di dalam pembelajaran. Nah, bagaimana Bu kira-kira Ibu Desi mendengar apa yang saya sampaikan ini? Alhamdulillah, kalau memang pendapat dari Pak Supilin setelah saya belajar, Pak Supilin berpendapat seperti itu, saya senang sekali mendengarnya Pak. Nah, kira-kira Bu Desi ya, di dalam proses pembelajaran tadi ada tidak kira-kira kendala apa yang Ibu alami di dalam proses pembelajaran? Tadi itu kayaknya saya tuh pengennya buru-buru melakukan segala sesuatunya buru-buru, karena saya takut waktunya tuh nggak cukup Pak. Jadi mungkin sayanya belum manajemen waktunya tuh belum baik ya. Jadi saya terburu-buru, makanya ada bagian penting itu menurut saya yang terlewatkan, yang menanya kepada anak-anak itu. Jadi kendalanya tadi ya, manajemen waktu ya. Iya, jadi anak itu ada yang tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Iya. Nah, kira-kira Bu, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, apa tindak lanjut Ibu selanjutnya? Berarti kan manajemen waktu ya Pak ya. Berarti nantinya ketika saya membuat modul ajar lagi yang baru, saya akan lebih mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan, harus sesuai dengan waktu yang tersedia gitu. Jangan kayak tadi buru-buru jadi ada yang lupa. Jadi segala sesuatu yang saya lakukan itu tersusun dengan rapi, terarah, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tercapai. Jadi harus bisa dari awal benar-benar waktu terpenuhi ya. Benar Pak. Nah, kira-kira di dalam proses pembelajaran ini siapa kira-kira yang dapat bisa membantu Ibu Desi agar bisa membantu dari proses pembelajaran itu ada yang membantu? Mungkin saya akan berkolaborasi atau berkonsultasi juga ya dengan Pak Pilin atau dengan segala lainnya
yang mungkin lebih berpengalaman dari saya, juga kita saling berbagi pengalaman ya Pak ya, supaya apa yang saya lakukan itu lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih ya. Jelas kita kolaborasi ya. Dengan pihak juga. Benar, Pak. Oke, nah selanjutnya Bu, agar apa namanya pembelajaran selanjutnya itu bisa terlaksana dengan baik terus menerus itu apa sih, ada tidak Ibu selanjutnya bagaimana? Berarti saya harus konsisten Konsisten, ya. konsisten dari mulai menyusun modul ajar, kemudian manajemen waktunya juga saya harus konsisten dengan materi yang akan saya sampaikan. Jadi depannya seperti itu ya, ada proses pelajaran itu benar-benar terlaksana dengan baik, lancar ya. Benar, Oke, benar, Pak. terima kasih. Luar biasa Bu ya, apa yang Ibu rencanakan mudah-mudahan kedepannya dapat terlaksana dengan baik. Dan, saya tunggu ya Bu ya berita selanjutnya. Siap, Pak. Agar kita apa namanya bagaimana proses pelajaran selanjutnya. Nah sebagai ini Bu, penutup nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita ini? Berarti saya harus bisa manajemen waktu dengan baik. Karena manajemen waktu saya tuh memang kurang banget Pak. Kadang-kadang kalau di dalam kelas itu suka kebablasan gitu. Jadi memang manajemen waktu itu penting sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa selalu konsisten untuk memanajemen waktu dengan baik. Terima kasih ya Bu Disia atas waktunya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.